Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi di Bunda Ara Channel. Kali ini Bunda akan membagikan tips dan resep cara membuat dadar jagung anti gagal. Simak terus ya. Salam sukses dan selamat mencoba. Happy watching. Ya, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat dadar jagung. Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu jagung manis. Di sini saya menggunakan 3 buah jagung manis, 2 besar dan 1 kecil. Bahan yang kedua yaitu tepung terigu. Di sini saya menggunakan sebanyak 250 gram. Kemudian untuk bumbunya ada ketumbar bubuk, 1 buah cabai merah besar, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, daun bawang atau bawang pre. Kemudian untuk penyedapnya, saya menggunakan 2 sendok makan gula. Kemudian ada penyedap sasa dan juga ada kaldu bubuk Royco. Kemudian ada 2 sendok teh garam. Untuk rasa sesuai selera ya. Di sini juga ada telenan dan pisau untuk mengiris bumbu. Oke, mari kita mulai memasak. Pertama, kita iris terlebih dahulu jagungnya. Mengirisnya harus tipis-tipis, tidak boleh terlalu tebal. Karena jagung ini nantinya tidak perlu kita ulek. Cukup dicampurkan dengan bumbunya setelah kita haluskan. Jadi mengirisnya harus tipis-tipis saja ya teman-teman. Kira-kira mengirisnya itu menjadi 3 lapis. Lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga sampai jagungnya benar-benar bersih. Seperti ini. Setelah semua jagung teriris seperti ini, irisnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lakukan adalah mengiris bumbu-bumbu yaitu bawang putih, bawang merah, dan cabai. Untuk kemudian kita akan haluskan menggunakan ulekan. Diiris terlebih dahulu. Setelah semua bumbu teriris, selanjutnya itu kita buka bubuk ketumbarnya, kemudian kita masukkan ke dalam ulekan. Setengah bungkus saja atau sesuai selera kalian masing-masing. Saya menggunakannya setengah bungkus. Kita masukkan bumbu-bumbu ke dalam ulekan. Masukkan juga gula dan garamnya. Diulek dengan bumbu yang tadi kita iris. Kita ulek dulu sampai halus ya teman-teman. Setelah dirasa halus, kemudian kita masukkan jagung yang telah kita iris tadi ke dalam bumbu yang telah halus. Kita ulek tipis saja agar bumbunya meresap ke dalam jagung, tidak perlu ulek kasar. Hanya kita perlu tekan-tekan untuk mencampurkan semua bumbu dan tercampur dengan jagung yang kita iris tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita iris-iris daun bawang untuk nanti kita campurkan dengan irisan jagung, bumbu, dan tepung.
Setelah semua daun bawang teriris, kemudian kita pindahkan jagung yang telah tercampur dengan bumbu ke dalam baskom. Kemudian masukkan daun bawang. Lalu kita masukkan tepung terigunya. Setengah dulu ya teman-teman, agar adonan lebih cepat merata. Kita masukkan tepungnya harus setengah-setengah dulu, jangan langsung satu bungkus dimasukkan sekalian. Tambahkan penyedap rasa. Dan ini adalah kuncinya, yaitu air mendidih. Mencampurkannya harus menggunakan air mendidih agar dadar jagung yang kita hasilkan nanti tidak bantet atau keras. Jika menggunakan air biasa, dadar jagung tidak akan gurih dan bisa gagal. Kuncinya adalah air panas itu tadi. Kita aduk dulu semuanya sampai merata, bumbu dan jagungnya beserta tepungnya juga ya teman-teman. Kita aduk terus. Jika dirasa masih terlalu kental, maka kita tambahkan airnya lagi, dan tambahkan juga sisa tepung yang tadi. Kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Tingkat kekentalannya seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Seperti ini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya yaitu kita melakukan proses penggorengan. Kita panaskan minyaknya terlebih dahulu dengan menggunakan api sedang. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar ya teman-teman. Jika api terlalu besar, maka adonan akan cepat gosong, sedangkan bagian dalamnya masih mentah. Dan jika api terlalu kecil, maka akan terlalu banyak menyerap minyak. Maka apinya harus sedang-sedang saja. Ya, setelah minyak panas, kita mulai masukkan adonan ke dalam minyak menggunakan sendok makan ya teman-teman. Seperti ini kita letakkan satu persatu. Agak dikasih jarak ya teman-teman saat penggorengannya agar tidak menempel satu sama lain. Kita diamkan dulu, jangan dibolak-balik dulu agar adonan tidak hancur. Setelah cukup kuat, maka kita bisa membaliknya perlahan-lahan. Harus pelan-pelan agar dadar jagungnya tidak hancur, karena dadar jagung ini mudah sekali hancur ya teman-teman.
Tapi kalau yang adonan ini insya Allah tidak mudah hancur karena sudah agak kuat. Kita balik satu persatu. Kita tunggu sampai dadar jagungnya menguning. Menggoreng dadar jagung jangan sampai terlalu garing, karena jika terlalu garing maka setelah matang nanti rasanya akan keras, tidak empuk. Menggorengnya hanya cukup sampai kemerahan atau kekuningan aja ya teman-teman. Butuh waktu sekitar 3-5 menit sampai dadar jagung siap diangkat. Sambil kita bolak-balik. Nah, setelah kemerahan seperti ini dadar jagungnya sudah siap kita angkat ya teman-teman. Sudah kematangan sempurna, tidak terlalu garing dan tidak terlalu mentah. Kita angkat dulu, kemudian kita tiriskan. Dan ini adalah dadar jagung yang telah selesai digoreng. Cantik kan teman-teman? Dijamin rasanya mantul. Dan ini adalah menu masakan Bunda hari ini. Ada dadar jagung, sambal pete, ikan pindang, dan daun singkong rebus. Yang ingin tahu resep sambal pete Bunda ini, bisa diklik di kolom deskripsi. Salam sukses dan selamat mencoba.